Saudara-saudari yang terkasih pencinta firman Tuhan, salam dalam kasih Kristus. Saya Anton, siswa KPKS Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kisah yang diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 17, ayat 7-24, yaitu tentang Elia dan janda di Sarfat. Ada baiknya saudara-saudara membaca terlebih dahulu perikop ini. Ketika itu, di tanah Israel sedang terjadi musim kering yang berkepanjangan, karena Tuhan Allah tidak menurunkan hujan untuk beberapa waktu lamanya. Adalah seorang abdi Allah, yaitu Elia, yang untuk bertahan hidup tinggal di tepi sungai Kerit, yaitu di seberang timur sungai Yordan. Namun pada akhirnya sungai Kerit kering juga. Dan Tuhan Allah berfirman kepada Elia agar Elia pergi ke kota Sarfat, yaitu di wilayah Sidon, tempat bangsa-bangsa asing bukan Israel, untuk menemui seorang janda agar Elia dapat makan di situ. Kemudian pergilah Elia ke Sarfat. Di pintu gerbang kota itu, Elia telah melihat seorang janda yang sedang mengumpulkan beberapa potong kayu api. Kemudian Elia menegur janda itu dan berkata agar janda itu memberikan air yang dibawanya dalam kendi-kendi untuk diminumnya. Seketika itu juga, janda itu memberikan air yang di dalam kendi kepada Elia untuk diminum. Padahal kita tahu, saudara, bahwa Elia pendatang dan orang asing di situ. Namun janda itu dengan spontan dan tanpa menaruh rasa curiga memberikan air kepada Elia untuk diminum. Setelah Elia menerima air itu, Elia berkata lagi kepada janda itu untuk memberikannya sepotong roti untuk dimakan. Namun kali ini, janda itu agak berkeberatan, karena janda itu berkata bahwa ia tidak mempunyai sepotong roti. Yang dia miliki hanyalah sedikit tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli, yang pada saat nanti dia pulang ke rumah, dia akan olah menjadi sepotong roti dengan kayu api yang telah dikumpulkannya untuk dimakan bagi dirinya sendiri dan bagi anaknya. Dan setelah mereka menghabiskan makanan itu, mereka akan mati karena sudah tidak ada lagi bahan pangan untuk diolah menjadi roti. Namun Elia tetap mendesak janda itu agar janda itu melakukan apa yang harus dilakukannya. Kemudian memberikan sepotong roti untuk Elia terlebih dahulu, baru kemudian membuatnya lagi untuk dirinya dan untuk anaknya. Karena Tuhan telah berfirman melalui Elia bahwa tepung yang di dalam tempayan itu tidak akan pernah habis. Demikian pula dengan minyak yang ada di dalam buli-buli tidak akan berkurang jumlahnya. Sampai suatu ketika Tuhan menurunkan hujan di tanah itu. Dan terjadilah mukjizat seperti yang disampaikan Elia, yaitu tepung di dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang jumlahnya sampai saatnya Tuhan menurunkan hujan di tanah itu. Sehingga janda itu beserta anaknya, juga Elia yang menumpang di rumah itu, tidak berkekurangan makanan. Namun kisah ini belum selesai sampai di sini. Setelah beberapa waktu lamanya Elia tinggal di rumah itu, anak itu menderita sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Tentu janda itu sangat bersedih hati dan menyalahkan Elia yang singgah di rumah itu
yang setiap hari selalu mengingatkan kesalahan janda itu. Namun akhirnya Elia berbelas kasih dan merasa iba terhadap janda itu, karena anak itu adalah harapan satu-satunya janda itu nanti. Kemudian Elia membawa jasad anak itu ke kamar atas di mana dia tinggal dan memohon kepada Tuhan Allah Israel agar Tuhan Allah mengembalikan nyawa anak itu. Dan Allah mendengarkan permohonan Elia. Kemudian nyawa anak itu kembali ke tubuhnya dan anak itu hidup kembali. Kemudian Elia membawa anak itu kembali kepada janda itu. Dan janda itu sangat bersukacita. Dan dia mengatakan kepada Elia bahwa ia percaya akan firman Allah yang disampaikan oleh Elia, dan ia juga percaya kepada Elia, sang abdi Allah itu. Demikian, saudara-saudara yang terkasih, kisah tentang Elia dan janda di Sarfat ini. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Yang pertama adalah bahwa mukjizat Tuhan dapat terjadi kepada siapa saja di mana Tuhan berkenan. Pada kisah ini, mukjizat terjadi kepada orang yang tidak percaya Tuhan, yaitu orang asing. Namun orang itu beriman dan percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh nabinya, sehingga mukjizat itu tetap terjadi di rumah itu dan dialami janda itu, yaitu mukjizat penggandaan makanan serta mukjizat kebangkitan orang mati. Kemudian yang kedua, janda itu sungguh sangat murah hati dan rela berbagi apa yang dimilikinya. Bahkan seluruh apa yang dimilikinya dibaginya kepada orang lain meskipun dia sendiri sangat berkekurangan. Disinilah Tuhan melihat bahwa janda itu mempunyai hati yang tulus serta mempunyai iman, sehingga mukjizat dapat terjadi dan dialami oleh janda itu dan seisi rumahnya. Demikian saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita dapat meneladani janda di Sarfat itu dengan beriman kepada Tuhan serta memberikan apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan meskipun kita mungkin berkekurangan, sehingga kita percaya bahwa mukjizat akan terjadi di hari-hari kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.